ketemu lagi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah posting kalau saya membeli hub dan free hub dari merek ARC seperti ini. Kali ini saya ingin membahas mengapa saya perlu hub dan free hub baru dan mengapa ARC yang saya beli. Dan sebelum saya memaparkan tentang mengapa saya perlu hub dan free hub baru, saya coba jelaskan dulu mengapa saya membeli ARC. Kenapa saya tidak membeli produk-produk yang sudah umum dijual, ya, banyak dijumpai di pasar seperti Rase, Stramer, Nautilus atau Novatek gitu ya, dengan berbagai macam tipenya itu. Saya tidak memilih itu. Saya juga awalnya tidak memilih ARC, tapi justru waktu itu saya memilih merek Koser dengan tipe yang bisa TA boost, itu yang BM440. Ternyata tipe itu susah untuk dicari ya. Tidak harus pesan dari Cina kalau tidak salah, dan seringkali saya sudah pesan beberapa hari ternyata barangnya tidak ada. Kenapa saya pilih Koser? Satu hal, setiap kali saya membeli barang, mengupgrade sesuatu itu saya selalu berpikir apakah barang yang saya beli ini akan bisa dipakai untuk hal yang berbeda di masa yang akan datang dengan upgrade part-part bagian-bagian. Itu yang menjadi pertimbangan saya mengapa kemudian saya memilih Koser. Karena di Koser itu bisa dijual drive body itu tempat kaset itu berada, itu bisa dipilih apakah menggunakan tipe slope yang 11 speed seperti yang sekarang saya pakai SLX 11 speed, atau nanti mungkin ke depan saya ingin mencoba untuk 12 speed sehingga harus pakai micro spline, sehingga bisa diganti hanya drive bodinya saja. Dan itu hanya Koser yang bisa menyediakan itu. Sedangkan merek-merek yang sebelumnya banyak dibeli orang itu, saya cari informasinya tidak ada yang menjual drive bodinya, sehingga saya tidak memilih itu. Tapi karena Koser susah, maka peringkat berikutnya jatuh ke ARC. ARC dimungkinkan kita bisa membeli drive bodinya saja untuk mengganti, misalnya ingin pakai mekanisme sistem yang micro spline, mengganti yang tipe biasa ini yang slope, atau tipe yang lain. Kalau misalnya kita mau merubah dengan menggunakan punyanya SRAM misalnya. Nah, itu kenapa saya kemudian memilih ARC, yaitu soal kemudahan kalau saya ingin menggantinya. Ya memang Koser lebih mahal ya, harganya 2 kali lipat, bisa 2 kali lipat dari harga yang biasa dipakai dibeli orang. Karena susah, saya membeli ini, dan harganya juga tidak terlalu mahal, tidak terpaut jauh dengan merek-merek yang umum dipakai, terpaut beberapa ratus ribu saja. Tapi kemungkinan untuk bisa di-upgrade misalnya menjadi 12 speed hanya mengganti drive bodinya saja. Lantas, kenapa saya perlu hub dan free hub baru? Sebelumnya sudah saya posting juga kalau saya membeli Ford Rockshox Yari Travel 160 untuk ukuran ban 29. Sepeda saya sebelumnya 27,5. Karena saya ingin mengganti fork saya, jadi saya ingin mencoba hal yang baru, tidak hanya ukuran yang sama, sehingga saya mencoba untuk mendapatkan yang ukuran 29. Saya coba sih setting mulet itu seperti apa. Karena setting mulet itu pakai 29 dan bannya baru,
maka saya juga mengganti wheelsetnya. Apakah yang lama itu sudah jelek? Tidak. Justru karena yang lama itu sangat loncer, gitu ya. Jangan salah. Jadi kalau diadu dengan beberapa teman turunan yang sama itu, teman lain sudah mulai menggowes untuk menambah kecepatan, saya tinggal menunggu saja dia masih lebih cepat karena saking loncernya hub free hub yang saya punya. Meskipun free hubnya masih model yang lama. Tapi saya berpikir, saya punya roda yang 27,5 di depan. Kemudian saya juga punya wheel set depan yang 29. Jadi kalau saya ingin pakai yang 27, saya pakai wheel setnya 27. Saya ingin 29, saya pakai wheel setnya yang 29. Itu untuk hub depan. Jadi ini hub depannya. Kebetulan ukurannya memang ukuran yang TA dan bus ya, sesuai dengan fork yang saya pilih. Sekali lagi, hub saya yang lama itu loncer ya. Saya putar roda itu lama sekali berhentinya. Saya suka sebetulnya. Tapi karena saya ingin punya dua wheelset depan 27,5 dan 29, saya harus mendapatkan hub yang baru. Tapi kenapa kemudian saya beli satu set juga dengan free hubnya? Atau free hub yang lama bisa dipakai? Iya, setuju. Tapi free hub yang lama itu bawaan sepedanya itu masih sistem yang lama. Jadi tidak full bearing. Jadi untuk drive-nya ini itu ada bagian di dalamnya yang masih pakai pelor. Jadi kalau membuka itu, maka kita buka di sini ya, ada pelornya, tidak pakai bearing. Jadi kalau yang ini, maka ada 4 bearing, 2 untuk hubnya ini, free hubnya ini 2. Ya, yang punya saya yang lama itu pakai pelor. Apakah masalah? Sebetulnya tidak. Pelornya tidak masalah. Tapi mengapa saya perlu ini juga baru? Karena ada beberapa hal. Satu, memang ya pingin saja ya, tidak pelor ya, pakai bearing. Kalau masih pelor itu bukanya ini di dalam ini harus dipukul pakai paku dan palu, itu berlawanan searah jarum jam ya. Berlawanan seperti kalau kita membuka mur, supaya bisa membuka free-nya ini. Dan pelornya ada di dalam. Nah, sedangkan yang baru ini sudah full bearing ya. Full bearing, sehingga begitu kita buka, maka di dalamnya tidak lagi pelor. Bukanya juga gampang, tinggal tarik aja begitu ya. Tapi kenapa saya perlu baru? Di free hub yang baru ini di dalam itu ada ratchet ya, namanya ratchet ya. Ratchet itu gerigi yang berada di dalam yang memungkinkan free hub body ini menancap di ratchet ini melalui pelatuk-pelatuknya untuk menggerakkan roda ya. Di dalam sini ini ada 72 ratchet. Nah, 72 ini lebih banyak dari punya saya yang lama. Apa pengaruhnya? Ratchet itu semakin banyak, maka dia geriginya semakin kecil. Karena geriginya itu semakin kecil begini ya, maka sudutnya dari satu lingkaran itu pembaginya juga banyak. Misalnya begini ya, satu lingkaran ini sudutnya 360 derajat. Karena ratchetnya 72, maka itu 360 dibagi 72. Tentunya sudutnya lebih kecil, lebih sempit dibandingkan kalau dibagi misalnya cuma 40 ratchet. Saya yang lama nggak sampai 72, jadi sudutnya lebih lebar. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya begini, mungkin kalau untuk teman-teman yang suka road bike nggak terasa.
Karena road bike itu cenderung mengayuh terus menggunakan pedal yang ada klipnya itu, sehingga mereka mengayuh terus tanpa persoalan. Tapi bagi teman-teman yang penggemar mountain bike, itu kadang-kala pada saat melewati posisi yang teknikal, entah itu belokan, entah itu tanjakan yang butuh kekuatan untuk pedaling, itu akan sangat pengaruh. Karena apa? Sudut racet yang besar itu akan semakin memperlebar jeda pada saat kita mengawali pedaling. Misalnya begini ya, naiknya itu berbatu-batu, jadi ada technical climbing gitu ya. Nah pada saat, karena kaki saya yang kuat sebelah kanan, maka saya pedal posisinya selalu yang sebelah kanan di atas. Nah pada saat dikayuh, pada saat dia berada di bawah, maka posisi terlemahnya di situ kan. Dia mau tekanan terkuat, dia berada di bawah, tapi yang sebelah kiri belum pada posisi untuk menjejak dengan kuat, masih belum, tinggal sedikit. Biasanya untuk technical, teman-teman biasanya mengembalikan pedal itu dengan posisi semula, slek, atau habis belok kemudian posisi pedal lurus, kemudian pedal lagi, maka perlu dari awal itu perlu di awal gitu ya. Nah semakin lebar racet ini, itu akan membuat jeda itu semakin lebar juga. Mungkin ada teman-teman pernah merasakan begitu mau pedaling, jedek, ada jeda yang cukup lebar. Itu karena racetnya ini besar-besar. Nah semakin kecil, maka itu akan semakin memperkecil sudut dan akan membuat jeda pedaling itu akan semakin sempit pula, bahkan tidak terasa, sehingga kapanpun kita mau pedal nggak ada jeda, langsung memutar roda. Nah karena racetnya ini sudutnya kecil-kecil, sehingga giginya juga kecil, maka mau tidak mau pelatuknya ini, paulnya ini juga harus bergigi kecil supaya bisa masuk ke racetnya. Nah, supaya bergigi kecil, maka di setiap paulnya ini kemudian dibuatlah 3 undakan ini ya, jadi 3 tingkatan ini. Jadi masing-masing paulnya ini ada 6 paul ya, 6 pelatuk. Punya saya yang lama cuma 3 pelatuk, jadi bisa dibayangkan ya jedanya seperti apa. Sudah racetnya kecil, pelatuknya sedikit dan besar-besar, ini tidak ada geriginya, sehingga proses pedaling awal itu masih jedanya sangat terasa sekali. Kalau technical climbing, momen itu bisa hilang karena ininya tidak langsung. Kita sudah ancang-ancang mau pedaling, begitu membutuhkan itu, momennya itu ternyata lewat, sehingga gagal lah kita. Nah kalau yang ini karena racetnya kecil, maka dia butuh juga pendorong yang kecil, sehingga di setiap pelatuknya ini kemudian dipecah menjadi 3 gerigi yang pas dengan posisi racet yang kecil-kecil ini. Sehingga ya karena 3 gigi, maka seberapapun ya pasti bisa dibedakan ya. Mundur sedikit sudah bisa dipancal dibandingkan kalau nggak ada giginya. Jadi harus mundur sejauh ini baru bisa dipedal. Tapi kalau kecil langsung, apalagi ada 6, sehingga lebih kuat. 6 itu masing-masing ada 3 yang menggigit ke racet, sehingga itu menjadikan fungsi pedalingnya itu lebih efisien. Jadi bukan karena terus paulnya itu menjadi 3 itu kemudian penyebab suara nyaring, tidak ya. Sebetulnya fungsinya untuk mengefisiensikan pedaling. Memang bonusnya itu membuat suara menjadi lebih nyaring, karena begitu kita
kita los, ya kan? Itu kita loskan itu, maka setiap pelatuk, 3 gigi pelatuk itu menghantam ratchetnya itu sangat rapat. Kalau yang lama itu punya saya kan hanya 3 dan itu besar-besar, ya tiknya tidak serapat ini. Jadi harus butuh gini agak panjang baru tik sehingga suaranya tidak rapat, tidak serapat ini. Nah, suara seperti ini ada yang menyebutnya jangkrik, ada yang menyebutnya tawon. Itu bonus sebetulnya dari sentuhan antara ratchet dan tol itu tadi, sama ratchet dan pelatuknya. Dan ada yang menyatakan begini, bunyi kencang itu akan membuat keloncaran berkurang. Ya, secara logika fisika sederhana ya. Jadi suara kencang itu dihasilkan oleh per yang membuat pelatuk ini kembali ke sini ya. Nah, kalau semula ini bergeser kemudian kembali, itu semakin kuat per-pernya, maka suara juga semakin kencang. Karena semakin kencang itu ditimbulkan karena ketukannya semakin kuat antara pelatuk ini ke ratchet. Dan tentu saja kalau semakin kuat, maka daya menahannya itu juga semakin kuat. Sehingga nggak aneh ya kalau misalnya suaranya semakin kencang, karena pernya juga semakin kuat, maka daya geseknya untuk ngerem juga semakin kuat. Karena bagaimanapun sesuatu yang gesek itu pasti akan menimbulkan hambatan. Jadi resikonya semakin kuat suara, ya hambatannya juga semakin kuat. Pernya semakin kuat, pernya semakin kuat, penahannya itu juga akan semakin kuat. Jadi bisakah ini dikencangkan lagi? Bisa, pernya agak lebih dikuatkan sehingga pelatuk itu akan menghantam bodinya ini, body hubnya ini semakin keras. Tapi resikonya semakin tidak loncer. Jadi itu kenapa saya kemudian juga membeli satu set, membeli free hub. Bisa, mudah-mudahan tersedia, bisa diganti drive bodinya saja. Kalau pengen 12 speed ya tinggal ganti yang 12 speed, yang micro spline. Mudah-mudahan nanti nemu. Selama masih belum ya saya bisa pakai yang slope ini, tipe slope kalau tidak salah namanya ya, yang untuk 11 speed. Dan saya memang membutuhkan untuk supaya jedanya tidak terlalu lebar ya, dengan ratchet yang lebih rapat. Itu kenapa kemudian saya membeli hub dan free hub yang baru, ya tentu saja dengan kebutuhan yang memang menurut saya itu perlu dilakukan. Apakah harus? Tidak. Dan ini kan bagian dari iseng, mencoba hal yang baru. Apakah benar, nanti hasilnya seperti apa, nanti akan saya ceritakan lagi berikutnya. Saya rasa itu ya mengapa saya membeli ARC dan mengapa membeli hub dan free hub baru. Sampai ketemu di berikutnya. Terima kasih, dan jangan lupa kalau Anda menyukai konten-konten seperti ini dari saya, jangan lupa subscribe dan like atau beri komen kalau ada pertanyaan, selama saya masih bisa menjawab. Terima kasih. Ya.